Halo, kembali lagi dengan kami mendadak daring. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai uji ANOVA. Kelompok kami beranggota Syita Ayatillahi, Junianto Patra, Irene Karolita, dan Verina Nabila. Kali ini kita akan membahas apa itu uji ANOVA. Uji ANOVA adalah Analysis of Variance yang dikembangkan oleh R.A. Fisher. ANOVA adalah uji analisis variasi dari respon dan menerapkan porsi variasi pada setiap kelompok dari variabel independen. Uji ANOVA juga dapat digunakan untuk perencanaan eksperimen. Konsep uji ANOVA dibagi menjadi 3. ANOVA hipotesis perbandingannya dapat lebih dari 2 kelompok. ANOVA mampu membandingkan untuk banyak variabel serta mengurangi jumlah kesalahan yang mungkin terjadi apabila menggunakan UJT. Terus ANOVA itu dapat melihat perbedaan rata-rata lebih dari 2 kelompok. Prinsip uji ANOVA pertama melakukan telaah variabilitas data menjadi 2 sumber variasi, yaitu variasi dalam kelompok within dan variasi antar kelompok between. Yang kedua itu membandingkan kelompok lebih dari sekedar membandingkan rata-rata atau min. Ketiga, menguji lebih dari 2 min rata-rata, contohnya itu membandingkan rata-rata berat badan bayi saat lahir berdasarkan kelompok umur ibu dibagi menjadi 3 kelompok. Jenis uji ANOVA itu dibagi menjadi 2, one way ANOVA dan two way ANOVA. Tujuan uji one way ANOVA yaitu uji one way ANOVA bertujuan untuk membandingkan lebih dari 2 rata-rata dan digunakan untuk menguji untuk kemampuan generalisasi. Jika terbukti perbedaan, berarti kedua sampel tersebut dapat digeneralisasikan. Selanjutnya adalah langkah-langkah menggunakan uji ANOVA. Kira-kira bagaimana ya? Yuk kita simak. Sebelum kita melakukan uji ANOVA, ada beberapa syarat yang harus kita lakukan. Yang pertama, data berdistribusi normal. Yang kedua, sampel atau kelompok independen. Yang ketiga, varian homogen. Dan yang keempat adalah data bersifat numerik dan juga kategorik. Lalu, jika syarat tidak terpenuhi, maka akan dilakukan uji non-parametric Kruskal-Wallis test. Lalu, bagaimana ya langkah-langkah melakukan uji ANOVA? Nah, untuk membuktikan bahwa data yang kita miliki memenuhi syarat uji ANOVA, maka yang pertama adalah melakukan uji normalitas. Lalu yang kedua, uji homogenitas. Dan yang ketiga, baru kita lakukan uji ANOVA. Jangan khawatir, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara melakukan uji ANOVA melalui aplikasi SPSS. Kita simak. Oke teman-teman, cara melakukan uji ANOVA melalui SPSS yang pertama adalah klik variable view. Selanjutnya, kita buat value pada variabel sosek. Klik value. Nomor 1, labelnya adalah rendah. Lalu add. Lalu kedua, labelnya adalah menengah. Lalu add. Dan ketiga, kita beri label tinggi. Klik OK. Nah, setelah itu kita kembali ke data view. Cara yang pertama sebelum kita melakukan uji ANOVA adalah uji normalitas. Nah, uji normalitas ini kita bisa melakukan dengan 2 cara, yaitu dengan Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Namun, karena kita menggunakan data kurang dari 50, kita menggunakan uji Shapiro-Wilk. Nah, cara yang pertama adalah kita klik Analyze. Setelah itu kita klik Descriptive. Setelah itu kita klik Explore. Lalu kita masukkan variabel berat badan bayi kepada dependent list. Selanjutnya kita klik Plots. Lalu kita centang Normality Pods with Test dan kita uncentang Stem and Leaf.
Continue. Oke. Nah, selanjutnya kita melihat output pada bagian test of normality. Nah, karena tadi kita melakukan uji Shapiro-Wilk, maka kita hanya fokus kepada bagian Shapiro-Wilk. Nah, dasar pengambilan keputusan uji normalitas itu adalah jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal. Namun, jika signifikannya kurang dari 0,05, bisa dikatakan data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, karena di bagian itu kita mendapatkan nilai signifikan 0,562, maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas dan uji ANOVA. Kembali ke data view. Nah, uji homogenitas dan uji ANOVA dapat dilakukan dengan bersama-sama. Cara yang pertama adalah klik Analyze. Setelah itu ke Compare Means. Lalu One Way ANOVA. Lalu kita masukkan berat badan bayi ke dependent list karena berat badan bayi merupakan variabel numerik, dan SOSEC atau social economy ke factor list karena SOSEC adalah variabel kategorik. Setelah itu kita klik post hoc, kita klik Bonferroni, continue, lalu kita klik option, lalu kita centang deskriptif dan juga homogeneity of variant test. Continue. Oke. Nah, sudah terlihat output dari test of homogeneity of variance dan juga ANOVA. Pertama, kita akan melihat bagian test of homogeneity of variance. Nah, dasar pengambilan keputusan uji homogenitas yang pertama adalah jika nilai signifikan itu lebih dari 0,05, maka varians dari kelompok populasi data adalah sama atau homogen. Sedangkan jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka varians dari kelompok populasi data adalah tidak sama atau tidak homogen. Nah, bisa kita lihat dari output di atas, nilai signifikannya semuanya di atas 0,05, sehingga kelompok data tersebut bisa dikatakan sama atau homogen dan valid untuk dilakukan uji ANOVA. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagian ANOVA. Nah, dasar pengambilan keputusan ANOVA adalah jika nilai signifikannya itu lebih dari 0,05, maka rata-ratanya sama. Lalu yang kedua, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka rata-ratanya berbeda. Nah, bisa kita lihat pada hasil di atas, nilai P uji ANOVA yang bisa dilihat dari kolom F dan signifikan, itu kurang dari 0,05. Berarti nilai signifikan, ulang ya, Pak. Nah, pada hasil di atas, kita bisa melihat dari kolom F dan juga signifikan. Nah, terlihat nilai F-nya itu sebesar 5,567 dan juga signifikannya 0,012. Nah, berarti kita bisa lihat nilai signifikannya kurang dari 0,5, maka data tersebut memiliki rata-rata yang berbeda. Nah, oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata berat badan bayi pada 3 kelompok SOSEC. Namun, kita belum dapat mengetahui kelompok mana saja yang berhubungan signifikan. Untuk mengetahui kelompok mana saja yang berhubungan signifikan, kita bisa melihat dari bagian post hoc test. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interpretasi dari ANOVA. Apa itu interpretasi dari ANOVA? Mari kita lanjut. Dari output sebelumnya atau output di atas setelah dilakukan post hoc test melalui uji ANOVA,
dapat dilihat hasil dari uji multiple comparisons Bonferroni yang digunakan untuk menelusuri kelompok mana saja yang berhubungan signifikan atau terdapat perbedaan yang bermakna dengan cara melihat kolom mean difference dan juga melihat kolom signifikansi. Pada kolom mean difference, kita dapat melihat perbedaan bermakna ditandai dengan simbol bintang. Sedangkan pada kolom signifikansi, kita dapat melihat perbedaan bermakna jika signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang bermakna. Apabila signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang bermakna. Maka kita melihat ke Poisson test. Jika kita melihat kelompok sosial ekonomi rendah dan menengah pada mean difference itu tidak terdapat simbol bintang, maka dapat dipastikan kelompok sosial ekonomi rendah dan menengah itu tidak terdapat perbedaan. Namun apabila kita melihat kelompok sosial ekonomi rendah dan tinggi itu terdapat simbol bintang pada kolom mean difference dan signifikansinya adalah kurang dari 0,05. Maka dapat dipastikan kelompok sosial ekonomi rendah dan tinggi itu terdapat perbedaan. Selanjutnya, jika kita melihat kelompok sosial menengah dan tinggi pada kolom mean difference itu tidak terdapat simbol bintang, maka dipastikan tidak terdapat perbedaan. Maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang bermakna dari uji ANOVA ini terdapat pada kelompok sosial ekonomi rendah dan tinggi karena terdapat simbol bintang pada kolom mean difference dan angka signifikansinya itu 0,10 yang berarti kurang dari 0,05 yang berarti terdapat perbedaan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk menyajikan data hasil analisis uji ANOVA yang udah kita lakukan di SPSS. Karena seperti yang kita tahu ya teman-teman, kita nggak boleh yang namanya copy paste output dari SPSS kayak gitu aja. Jadi, kayak gimana sih cara penyajian datanya? Nah, yang pertama, kita menyajikan tabel distribusi nilai rata-rata berat badan bayi menurut tingkat sosial ekonomi. Nah, tabelnya itu adalah seperti ini. Menunjukkan variabel, menunjukkan jumlah respondennya, menunjukkan meannya, standar deviasi, hasil uji ANOVA-nya, dan juga nilai P-nya. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa ada kenaikan tiap tingkat sosial ekonomi, di mana hal ini merupakan secara statistik terlihat adanya perbedaan rata-rata berat badan bayi menurut tingkat sosial ekonomi. Lalu, tabel yang kedua adalah kita sajikan seperti ini, teman-teman. Jadi, ini adalah tabel signifikansi perbedaan rata-rata berat badan bayi menurut sosial ekonomi. Tabelnya adalah seperti ini. Jadi, ada sosial ekonominya, nilai P-nya, dan juga hasilnya. Nah, di sini kelompok yang memiliki perbedaan adalah kelompok tinggi rendah karena dia memiliki nilai P-nya yaitu adalah 0,01, di mana ketika nilai P-value atau ketika nilai P adalah kurang dari 0,05, maka ada perbedaan yang bermakna. Nah, kalau misalkan lebih dari 0,5 berarti tidak ada perbedaan yang bermakna. Jadi, bisa disimpulkan bahwa dari tabel ini yang memiliki perbedaan yang bermakna adalah kelompok sosek tinggi dan rendah. Sedangkan menengah rendah dan juga tinggi menengah merupakan tidak memiliki perbedaan yang bermakna. Begitu teman-teman cara menyajikan hasil analisis uji ANOVA. Sekian dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih yang sudah menonton.